Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi perpajakan. Hari ini Kamis 2 Juni 2022. Ini yang baru hadir Mbak Sunariati, Mbak Agnes, dan Mbak Amalia. Ya, semoga yang lain dapat segera bergabung untuk mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-14. Ya, di sini kita masih membahas mengenai rekonsiliasi fiskal ya, setelah 2 minggu lalu ya, karena Kamis minggu kemarin itu kita libur. Jadi 2 minggu lalu kita bahas teori terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Untuk malam hari ini kita akan coba praktek ya, atau akan coba melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Baik, nah ini untuk tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini. Diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas memahami dan mampu melakukan rekonsiliasi fiskal. Ya. Baik, selanjutnya ini yang perlu diperhatikan ya dalam proses rekonsiliasi fiskal. Nah ini sudah kita bahas sebenarnya di minggu lalu ya. Jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah ini yang pertama terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final ya, atau penghasilan yang sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 itu ya. Nah untuk penghasilan ini tidak dapat diakui secara fiskal ya. Contohnya kemarin seperti penjualan tanah ya atau bangunan, itu kan sudah dikenakan PPh final. Nah maka jika di dalam laporan akuntansi komersil ya, laporan laba rugi akuntansi komersil itu muncul sebagai pendapatan, nah di dalam laporan laba rugi fiskal penghasilan ini tidak dapat diakui ya, sehingga harus dikeluarkan atau dihapus. Selanjutnya yang kedua adalah penghasilan yang bukan objek pajak ya, atau penghasilan yang atau ini ketentuannya ada di dalam pasal 4 ayat 3 ya. Jadi penghasilan ini juga tidak dapat diakui gitu ya secara fiskal. Contohnya misalnya hibah ya. Nah, ini tidak dapat diakui secara fiskal. Maka ketika menyusun laporan fiskal ini harus dihapuskan gitu ya. Selanjutnya ada pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha ya, atau berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian beban untuk mendapatkan penghasilan bukan objek pajak dan dikenakan PPh bersifat final. Ya, jadi misalnya dalam proses mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh ya, atau penghasilan yang bukan objek pajak, ada biaya yang dikeluarkan ya. Nah, ini nanti juga tidak dapat diakui sebagai beban ya, atau biaya-biaya tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengurang. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ya, penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Jadi natura ini juga tidak dapat digunakan sebagai pengurang ya. Kemudian ada yang terakhir adalah sanksi perpajakan. Nah, ini sanksi-sanksi terkait dengan perpajakan ya, atau denda-denda terkait dengan perpajakan ini juga tidak dapat dibebankan di dalam laporan keuangan fiskal gitu ya. Misalnya nih si WP-nya terlambat melaporkan SPT, nah dikenakan denda kan. Nah, denda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengurang ya dalam menentukan besarnya
PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya di sini dalam proses koreksi ya, atau ini adalah action ya, atau kegiatan yang ada di dalam proses rekonsiliasi fiskal ya. Aktivitasnya apa sih ini? Aktivitasnya adalah koreksi ya, kemarin sudah kita bahas, dan koreksi ini nanti diklasifikasikan menjadi dua. Ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Nah, untuk koreksi negatif ini adalah koreksi-koreksi yang berdampak ya menurunkan laba. Nah, ini biasanya di sini untuk koreksi negatif ini pendapatan akan menjadi berkurang atau beban menjadi bertambah. Nah, maka jika pendapatan si WP-nya berkurang ya, atau bebannya naik ya, yang tadinya misalnya bebannya 5 juta menjadi 7 juta. Nah, itu koreksi yang muncul adalah koreksi negatif. Ya, dampak yang ditimbulkan adalah menurunkan laba. Kemudian ada koreksi positif. Nah, untuk koreksi positif ya, di sini pendapatan bertambah atau beban menjadi turun. Ya, kalau misalnya ada pendapatan yang secara fiskal bisa diakui tetapi belum diakui nih. Nah, ini ditambahkan ya. Maka koreksi yang dilakukan ini adalah koreksi positif. Ya, atau beban ya, misalnya biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang tadinya 5 juta jadi 3 juta. Nah, bebannya kan turun nih. Nah, maka koreksi yang muncul adalah koreksi positif. Karena dampak yang ditimbulkan terhadap laba ya, atau PKP atau penghasilan kena pajak ini meningkat. Tuh ya. Baik, nah ini kita masuk pada ilustrasi ya. Atau kita mencoba untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, ini mohon diperhatikan ya, karena ini dari soal sampai dengan jawaban, slide-nya cukup banyak ya. Jadi saya harap Anda semua memperhatikan ya apa yang saya sampaikan. Baik, di sini untuk ilustrasinya ada PT Kusuma Jaya ya, laporan laba rugi per 31 Desember 2019. Nah, di sini ada pendapatannya ya, penjualan kepada BUMN 940 juta, penjualan dalam negeri lainnya ya 4,5 M. Kemudian ada retur penjualan 105 juta ya, ini karena retur itu sifatnya mengurangi ya, maka di sini di dalam kurung ya untuk penulisannya. Kemudian ada potongan penjualan ini juga mengurangi penjualan ya, maka ini di dalam kurung senilai 115 juta. Nah, pendapatan PT Kusuma Jaya ini sebesar 5.220 juta. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan HPP. Nah, ini ada persediaan awal ya. Persediaan awal ini terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ya, kalau kita ingat kembali ketika membahas mengenai persediaan, jadi persediaan itu terdiri dari bahan baku, ya, barang dalam proses, dan barang jadi. Ya, meskipun misalnya nih barangnya belum berbentuk barang jadi atau barang siap jual, ya masih setengah prosesnya masih setengah jalan misalnya. Nah, ini tetap diperhitungkan di dalam persediaan. Ya, atau misalnya bahan baku ya, misalnya perusahaan roti ini ada bahan baku berupa tepung, gula ya. Nah, ini juga dimasukkan ke dalam perhitungan persediaan. Tuh ya.
Nah, ini persediaan awal ada 2.050.000.000, kemudian pembelian dalam negeri 1.890.000.000. Retur pembelian ini mengurangi ya, retur dan potongan itu sifatnya mengurangi, maka ini di dalam kurung 110 juta, potongan pembelian 125 juta. Kemudian ada impor, ya, pembelian bahan baku melalui impor ini 700 juta. Ya, persediaan akhir ya 1.350.000.000, sehingga di sini HPP-nya atau harga pokok produksinya sebesar 3.055.000.000. Paham ya untuk perhitungan HPP ya? HPP ini dihitung dari persediaan awal ya ditambah dengan pembelian ya selama periode yang bersangkutan dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, barulah ketemu yang namanya HPP atau harga pokok produksi. Nah, kemudian dari pendapatan 5,2 M ini dikurangi dengan HPP ketemu laba bruto ya atau laba kotor sebesar 2.165.000.000. Nah, selanjutnya laba kotor itu nanti akan dikurangi dengan biaya operasional ya atau biaya usaha. Nah, di sini untuk PT Kusuma Jaya ya, biaya yang dikeluarkan ada biaya gaji 597 juta, kemudian ada biaya penyusutan 120 juta, ada biaya listrik dan telepon 75 juta, biaya asuransi 70 juta, iklan dan promosi 308, perjalanan dinas 270, pajak dan retribusi 310, dan biaya lain-lain 295 juta. Total biaya usaha ya atau biaya operasional di sini sebesar 2.045.000.000. Nah, sehingga laba bersih usaha ya ini diperoleh dari laba bruto dikurangi dengan total biaya ketemu 120 juta. Ini laba bersihnya. Nah, kemudian ada penghasilan dari luar usaha ya. Jadi biasanya untuk penghasilan dari luar usaha ya atau beban atau biaya-biaya di luar usaha. Nah, ini biasanya kan disajikan terpisah ya. Nah, ini ada penghasilan dari luar usaha, ada keuntungan penjualan tanah di Tangerang 30 juta. Kemudian penghasilan dari luar negeri ya dari Singapura 220 juta. Sehingga di sini total penghasilan luar usaha atau luar negeri sebesar 250 juta. Ini pendapatan dari luar negeri. Pendapatan lain-lain ya yang terdiri dari keuntungan penjualan tanah dan pendapatan dari luar negeri. Sehingga di sini laba bersih sebelum pajak ya tadi ya dari laba bersih ditambah dengan pendapatan lain-lain ketemu 370 juta. Selanjutnya ada kompensasi kerugian. Nah, ini ada kerugian di tahun sebelumnya ya yang masih bisa dikompensasikan. Ini sebesar 287.781.250 rupiah. Sehingga di sini ya di dalam laporan laba rugi komersial laba bersihnya diperoleh angka 82.218.750. Nah, selanjutnya kita masuk pada keterangan untuk setiap akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Ya. Oke, kita lihat di sini untuk keterangannya ya, satu persatu. Ini yang pertama, PT Kusuma Jaya telah memiliki API atau angka pengenal impor. Nah, ini berkaitan dengan impor ya yang dilakukan oleh PT Kusuma ya, karena tadi untuk pembelian bahan baku ya, ini tadi ada yang dilakukan melalui impor kan sebesar 700 juta kalau tadi ya. Kemudian poin 2, beban gaji termasuk bonus liburan ke Bali kepada pegawai berprestasi sebesar 40 juta.
Nah, ini jadi ya di dalam akun beban gaji atau biaya gaji ini ada komponen yaitu biaya liburan kembali untuk pegawai berprestasi. Nah, ini kalau Anda ingat kembali ya di pembahasan rekonsiliasi di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk biaya liburan, kemudian biaya entertain karyawan, nah ini tidak dapat dibebankan. Nah, sehingga ini nanti harus dihapuskan ya atau dikoreksi ya, dikeluarkan ini dari laporan laba rugi fiskal. Selanjutnya poin 3, dalam jumlah penyusutan 120 juta ya, tadi ada biaya penyusutan 120 juta. Ini belum termasuk penyusutan kendaraan BMW milik perusahaan yang digunakan oleh direktur. Kendaraan tersebut dibeli tanggal 1 Oktober 2019 dengan harga perolehan 350 juta. Kendaraan tersebut masuk kelompok 2, masa manfaat 8 tahun dengan tarif penyusutan 12,5% metode garis lurus. Nah, ini ketentuannya ini masuk pada ketentuan fiskal ya. Jadi kendaraan roda 4 ini masuk ke dalam kelompok 2 ya, kelompok 2 itu masa manfaatnya 8 tahun. Nah, ini untuk metode penyusutannya sebenarnya ada dua metode yang bisa digunakan ya, metode garis lurus dan saldo menurun. Tetapi di dalam keterangan di sini metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Nah, maka tarifnya adalah 12,5%. Nah, berarti nanti perlu dihitung ya penyusutan untuk kendaraan BMW milik perusahaan yang digunakan oleh direktur. Dan perlu diperhatikan ya terkait dengan fasilitas kendaraan dan komunikasi ya yang diperoleh karena jabatan tertentu, ini nanti mengacu pada PJ 220 tahun 2002 ya, bahwa pembebanan yang bisa dilakukan hanya 50%. Selanjutnya di poin 4, beban listrik dan telepon rumah. Di dalamnya termasuk biaya listrik dan telepon untuk rumah direktur. Nah, ini di dalam fiskal juga tidak diperkenankan ya, makanya nanti harus dikoreksi. Kemudian yang kelima, beban asuransi di dalamnya untuk premi asuransi mobil pribadi komisaris. Nah, ini ya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi ini juga tidak dapat dibebankan ya, prive, kemudian pengeluaran untuk kebutuhan pribadi pimpinan ya, komisaris, ini kalau di dalam laporan keuangan fiskal tidak dapat dibebankan sehingga ini harus dikeluarkan. Dan kendaraan milik perusahaan yang digunakan direktur, nah ini bisa tapi 50% saja ya. Kita lanjutkan lagi di poin 5. Beban iklan dan promosi, terdapat 22 juta beban untuk menjamu tamu yang tidak dilengkapi daftar nominatif. Nah, ini untuk jamuan tamu ini diperkenankan ya jika dilengkapi dengan daftar nominatif ya. Daftar nominatif ini daftar hadir ya, di mana di dalamnya di sini ada keterangan kegiatan apa yang dilakukan, kemudian kapan dilakukan, di mana ya, waktunya kapan ya. Kemudian peserta yang hadir siapa saja. Nah, kalau dilengkapi itu masih dapat dibebankan. Tapi karena di sini keterangannya tidak dilengkapi dengan daftar nominatif, maka senilai 22 juta ini harus dikoreksi atau harus dihapuskan atau dikeluarkan. Kemudian pada beban perjalanan, setelah diteliti terdapat pembelian tiket dan pengeluaran lainnya atas nama istri salah seorang direktur yang ikut dalam perjalanan tersebut. Nah, ini juga tidak dapat digunakan sebagai pengurang ya. Sebesar 17.500.000 ini harus dihapuskan. Kemudian beban pajak dan retribusi ya termasuk di dalamnya. Nah, ini yang bisa dibebankan ya, yang ini. Ada pajak kendaraan bermotor untuk BMW ya, senilai 4.500.000 ya, ini bisa dibebankan setengah ya. Kemudian PPN yang tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dan barang yang dibeli tidak mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebesar 41.500.000. Nah, karena PPN-nya ini
belum diperhitungkan ya dalam menentukan besaran PPN terhutang, karena ini keterangannya kan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Nah, berarti kan ini belum diperhitungkan nih. Nah, maka ini bisa dihitung ya atau digunakan sebagai pengurang. Tuh ya. Selanjutnya ada retribusi, ini juga bisa digunakan sebagai pengurang sebesar 3 juta. Selanjutnya, biaya lainnya termasuk di dalamnya pembelian hadiah ulang tahun rekanan 25 juta. Nggak bisa ya ini ya untuk kepentingan pribadi ini. Selanjutnya, sumbangan kepada panti asuhan dan perbaikan jalan. Nah, ini kemarin sumbangan ada ketentuannya ya. Salah satunya adalah yang diperkenankan sebagai pengurang adalah sumbangan kepada ya bencana yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Nah, itu bisa dibebankan ya, karena ini tidak, maka sumbangan ini tidak diperkenankan sebagai pengurang. Selanjutnya, penjualan tanah di Tangerang kepada PT Abadi seharga 780 juta. Nilai perolehannya 750 juta. PPh 2,5% di sektor sendiri. Nah, ini ya, karena penjualan tanah maka dikenakan PPh final 2,5%. Nah, ini maka yang keuntungan tadi ada ya 30 juta ya di pendapatan lain-lain, ini tidak dapat diakui sebagai pendapatan ya di dalam laporan keuangan fiskal. Kita lanjutkan lagi di poin 10, ada penghasilan luar negeri ya, dari penghasilan Singapura ya tadi ya. Dividen, jumlah penghasilannya 250 juta ya, tarif pajak di Singapuranya 9%, pajak yang dibayarkan di negara yang bersangkutan itu senilai 22.500.000. Nah, ini nanti terkait dengan PPh pasal 24 ya. Kita sudah dapat ininya ya, pajak yang dibayarkan di luar negeri 22 juta ya. Karena untuk menentukan berapa sih besarnya PPh pasal 24 yang bisa dikreditkan kan ada langkah-langkah ya yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah menentukan besarnya PKP ya, kemudian menentukan besarnya pajak yang sudah dibayarkan di luar negeri ya, kemudian menentukan besarnya PPh terhutang ya, kemudian menentukan perbandingan ya atau batas maksimum pengkreditan PPh pasal 24. Nah, kemudian dari 3 perhitungan tersebut ya, pajak yang dibayar di luar negeri, PPh terhutang, dan perhitungan maksimum untuk pengkreditan PPh pasal 24, pilih mana yang lebih kecil. Nah, itulah yang dapat dikreditkan. Selanjutnya ada PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan sebesar 16 juta. Nah, jadi untuk PT Kusuma di sini sudah melakukan pembayaran pajak ya melalui PPh pasal 25 ya, atau pembayaran pajak yang diangsur setiap bulannya, totalnya ini 16 juta. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ya. Silahkan diperhatikan untuk proses rekonsiliasi fiskalnya di sini. Nah, ini kita masuk pada pendapatan dulu ya. Untuk pendapatan ini tidak ada masalah ya, pendapatan operasional normal perusahaan atau pendapatan usaha perusahaan ini semuanya dapat diakui ya. Kemudian retur juga nggak ada masalah. Ini peredaran usahanya tetap ya, untuk komersil dan fiskal sama 5.220.000.000. Kemudian untuk penentuan HPP juga tidak ada masalah, sehingga laba bruto di sini masih tetap ya atau sama antara perhitungan komersil dengan fiskal, yaitu sebesar 2.165.000.000. Nah, kita masuk pada biaya. Ya, kita masuk pada biaya. Di sini ada yang pertama adalah biaya gaji. Ya, tadi secara akuntansi komersil total biaya gaji 597 juta. Nah, sedangkan tadi keterangannya biaya gaji di dalamnya adalah
terdapat ya biaya liburan untuk pegawai berprestasi sebesar 40 juta. Nah, ini harus dikeluarkan atau dikurangkan dari biaya gaji akuntansi komersil ya untuk menentukan besaran biaya gaji akuntansi fiskal. Nah, maka ini harus dikeluarkan. Nah, kita perhatikan di sini ya. Total biaya yang awalnya 597 juta turun ya menjadi 557 juta. Nah, tadi di slide kedua ya, itu sudah dijelaskan ketika biayanya turun, ya, maka koreksi yang muncul adalah koreksi positif, ya, karena dampaknya terhadap laba akan meningkatkan laba. Kemudian ada penyusutan, ya, penyusutan 120 juta, tadi keterangannya untuk penyusutan. Nah, ini belum termasuk kendaraan direktur yang dibeli tanggal 1 Oktober 2019 ya, senilai 350 juta dengan tarif penyusutan 12,5%. Mana ya? Malah geser sebentar. Nah, kita lihat di sini untuk penyusutan. Untuk penyusutan, nah ini kita hitung dulu ya berapa total penyusutan untuk kendaraan direktur yang nanti tinggal ditambahkan saja pada biaya penyusutan yang sudah ada. Nah, ini untuk penyusutan kendaraan direktur di sini ya harga kendaraannya 350 juta, kemudian tarif penyusutannya 12,5%. Ya, kemudian dikali dengan 3/12. Nah, ini kira-kira nih, kenapa dikali dengan 3/12? Ada yang bisa menjelaskan? Mbak Sunariati, Mbak Agnes, Mbak Amalia, Mbak Lulu. Kira-kira kenapa nih dikalikan dengan 3/12? Jadi keterangannya seperti ini. Nah, dari keterangan di poin 3 ini ya. Nah, ini sudah nampak ya kenapa harus dikalikan dengan 3/12. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Kenapa untuk perhitungan penyusutannya harus dikali 3/12? Oke, Mbak Agnes ya, ini karena dibeli dari bulan Oktober. Ya, benar ya ini ya jawaban Mbak Agnes. Kenapa harus dikalikan dengan 3/12? Karena keterangannya di sini ya, kendaraan tersebut dibeli Oktober 2019 atau 1 Oktober 2019. Maka ketika menyusun laporan keuangan Desember 2019 ya yang dapat diperhitungkan itu dari Oktober sampai dengan Desember ya sampai dengan 31 Desember ya berarti Oktober, November, Desember ya 3 bulan. Nah, makanya kenapa di sini ya di dalam perhitungan kok sudah terima kasih ya. Nah, saya geser dulu. Kenapa di dalam perhitungan penyusutan di sini dikalikan dengan 3/12. Kemudian dikalikan 50% ya, karena tadi ketentuannya ya mengacu pada PJ 220 tahun 2002 ya yang bisa dibebankan itu hanya 50%. Maka di sini diperoleh penyusutan untuk mobil direktur ya yang bisa dibebankan ini hanya 5.468.750. Maka di sini jumlah penyusutannya ya dari penyusutan awal 120 juta ditambah dengan 5.468.000 ya total penyusutannya menjadi 125.468.000. Nah, ini ya. Nah, karena bebannya meningkat ya tadinya 120 menjadi 125 ya. Nah, maka koreksi yang muncul adalah koreksi negatif. Tadi ya, ketika beban meningkat ya atau pendapatan menurun kan,
Nah, koreksi yang dilakukan itu masuk ke dalam klasifikasi koreksi negatif ya, karena berdampak menurunkan laba. Selanjutnya untuk listrik dan telepon, tadi 15 jutanya ini termasuk listrik dan telepon rumah direktur. Nah, ini nggak boleh ya untuk kepentingan pribadi pimpinan ya. Nah, maka ini yang 15 juta harus dihapuskan ya, atau dikurangkan dari total biaya listrik dan telepon. Nah, ini tadinya 75 juta dikurangi 15 juta menjadi 60 juta. Nah, ini karena biayanya turun, maka koreksi yang muncul adalah koreksi positif. Selanjutnya asuransi. Asuransi 70 juta. Tadi di dalamnya itu ada asuransi mobil pribadinya komisaris dan asuransi untuk kendaraan milik perusahaan yang digunakan oleh direktur yang BMW tadi gitu ya. Nah, ini untuk asuransi yang tidak dapat dibebankan, ini tadi ya 6 juta ya, yang merupakan asuransinya komisaris ya, mobil komisaris dan kendaraan direktur. Ya, ini harus dihilangkan setengahnya atau 50%-nya. Maka ini 9 juta dikali 50%. Ya, sehingga yang tidak dapat dibebankan ya untuk biaya asuransi ini sebesar 10.500.000. Nah, maka jumlah asuransinya menjadi 59.500.000. Nah, karena biayanya menjadi lebih kecil atau lebih rendah, maka koreksi yang muncul adalah koreksi positif. Selanjutnya beban iklan dan promosi. Tadi di dalamnya ada biaya jamuan tamu, ya, tidak dilengkapi daftar nominatif. Nah, ini harus dikeluarkan atau tidak dapat dibebankan. Ya, sehingga yang tadinya 308 juta dikurangi 22 juta ketemu 286 juta. Nah, ini bebannya turun ya. Maka koreksi yang muncul adalah koreksi positif. Selanjutnya ada perjalanan dinas. Ya, perjalanan dinas itu 270 juta. Nah, setelah diteliti di dalamnya ada biaya perjalanan dinas untuk istri direktur ya, istrinya ikut tapi pakai uang kantor. Nah, ini nggak bisa ya, harus dikeluarkan. Nah, di sini biayanya menjadi turun ya, dari 270 menjadi 252, maka koreksi yang muncul adalah koreksi positif. Pajak dan retribusi. Nah, tadi pajak retribusi termasuk ini kan sebenarnya untuk biaya pajak itu tidak dapat dibebankan ya, tetapi ada biaya pajak dan retribusi yang bisa dibebankan. Ini diantaranya terkait dengan pajak kendaraan bermotor untuk BMW 4,5 juta karena dibeli di tahun yang bersangkutan ya. Kemudian PPN ya, karena ini PPN-nya tidak dapat dikreditkan dengan PPN keluaran ya sebesar 41 juta ya, sehingga di sini belum diperhitungkan ya di dalam PPN terhutang. Nah, kemudian ada retribusi sebesar 3 juta. Nah, maka di sini ya yang dapat dibebankan ya ini untuk biaya pajak kendaraan direktur ya 4,5 juta dikalikan 50% ya, ini karena dibayar di tahun yang dibeli dan dibayar di tahun yang bersangkutan. Kemudian ini PPN yang belum dikreditkan ya 41 juta dan 3 jutanya ini retribusi. Sehingga yang dapat dibebankan ini hanya 46.750.000. Yang tidak dapat dibebankan ya sebesar 263.250.000 ya, dari total biaya pajak dan retribusi dikurangi dengan yang dapat dibebankan, maka yang harus dikeluarkan sebesar 263 juta. Nah, ini ya pajaknya dari biaya pajak dan retribusi yang awalnya 310 juta menjadi 46.750.000. Ya, maka koreksi yang muncul adalah koreksi positif ya, karena biayanya menjadi lebih rendah.
Kemudian biaya lainnya, tadi biaya lainnya termasuk di dalamnya adalah, nah ini ya, ada biaya hadiah ulang tahun untuk rekanan dan sumbangan ke panti asuhan serta perbaikan jalan 100 juta. Ini nggak bisa dibebankan. Maka di sini harus dikeluarkan ya, yang senilai 125 juta. Nah, yang awalnya biayanya 295 juta turun nih jadi 170 juta. Maka koreksi yang muncul adalah koreksi positif. Nah, kita lihat untuk total biaya ya. Total biayanya yang awalnya ya secara akuntansi komersil ini 2.045 juta menjadi secara fiskal ya setelah dikoreksi ini menjadi 1.557 juta. Maka laba bersih usahanya yang awalnya 120 juta setelah dilakukan proses rekonsiliasi menjadi 607.781.000. Selanjutnya untuk penghasilan di luar usaha. Nah, ini ada keuntungan dari penjualan tanah. Nah, ini tidak bisa dibebankan karena masuk ke dalam PPh final. Maka ini harus dikurangkan ya atau dihapuskan. Nah, karena di sini koreksi yang dilakukan adalah mengeluarkan atau menghapuskan pendapatan. Nah, ya, yang awalnya ada pendapatan 30 juta, pendapatannya jadi 0. Maka koreksi yang muncul adalah koreksi negatif karena berdampak menurunkan laba. Kemudian untuk penghasilan luar negeri Singapura nggak ada masalah ya. Sehingga total penghasilan luar negeri yang awalnya 250 juta menjadi 220 juta. Nah, ini laba bersih sebelum pajak. Ya, tadi dari laba bersih dikurangi laba bersih usaha dikurangi dengan ditambah dengan pendapatan lain-lain ya atau pendapatan di luar usaha. Nah, ini totalnya kalau secara akuntansi komersil 370 juta, tetapi setelah melakukan proses rekonsiliasi atau koreksi ini menjadi 827 juta. Kemudian ada kompensasi kerugian ya, baik secara komersil maupun secara fiskal ini bisa dibebankan. Sehingga di sini total seluruh penghasilan sebesar 277 juta ini secara komersil. Nah, secara fiskal ya penghasilannya naik menjadi 540 juta. Menjadi lebih besar ya. Jadi setelah melakukan proses rekonsiliasi ya, setelah kita melakukan aktivitas koreksi tadi ya, baik koreksi positif ataupun negatif, penghasilan secara fiskal ini menjadi untuk PT Kusuma menjadi naik. Nah, inilah yang nantinya disebut sebagai PKP atau penghasilan kena pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak WP badan. Tuh ya, jadi untuk menentukan berapa sih pajak terhutangnya atau PPh terhutangnya ini bukan dari sini ya, bukan dari laba rugi laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, tetapi dari laporan laba rugi fiskal atau laporan laba rugi yang sudah direkod. Nah, ini ketemu PPh terhutang untuk tahun 2019 ya, kita hitung PKP-nya 540 juta. Nah, untuk PPh terhutangnya, nah ini karena peredaran brutonya 5,2 M ya, maka ini dibagi 2 ya untuk menentukan berapa besarnya PPh terhutang untuk WP badan atau PT Kusuma ya di sini. Nah, ini kita tahu dari mana untuk peredaran brutonya? Kita lihat di laporan keuangannya. Nah, ini ya. Ini ada peredaran usaha. Nah, ini kok nggak naik? Nah, inilah yang digunakan sebagai penentu ya, berapa sih tarif pajak yang akan dikenakan terhadap WP. Ya. Apakah si WP hanya dikenakan tarif PPh badan plus fasilitas 50%? Apakah ada pembagian ya? Sebagian full dikalikan dengan 25% dan sebagian lagi mendapat 50% ya, atau full dikalikan dengan tarif WP badan 25%. Nah, yang menentukan adalah ini.
ya peredaran brutonya atau peredaran usahanya. Nah, ini yang digunakan sebagai penentu. Ya. Nah, karena ini 5,2 M ya atau antara 4,8 sampai dengan 50 M, maka di sini untuk perhitungan PPh terhutang WP badan ya, itu nanti dibagi dua. Ada yang mendapat 50%, ada yang full dikalikan dengan 25%. Nah, ini kita lihat ya, yang mendapatkan fasilitas 50%. Nah, ini untuk perhitungannya, ini sudah rumusnya ya, 4,8 M dibagi dengan peredaran usaha dikali dengan PKP. Nah, ini kita tentukan dulu berapa besarannya PKP yang mendapatkan fasilitas 50%. Di sini ketemu angka 496.551. Nah, ini adalah PKP yang mendapatkan fasilitas 50. Kemudian yang tidak mendapatkan fasilitas berapa? Tinggal dikurangkan saja ya PKP untuk PT Kusuma berapa dikurangkan dengan PKP yang mendapatkan fasilitas. Nah, ketemu nih yang tidak mendapatkan fasilitas sebesar 43.448.000. Nah, kemudian dikalikan dengan tarif PPh-nya. Ya, untuk yang mendapatkan fasilitas ini berarti 25% ya, ini tarif PPh badan ya, berdasarkan pasal 17 ayat 2 UU PPh. Ya, tarif PP badannya ini 25% dikalikan dengan fasilitas 50% dikalikan dengan PKP atau penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas ya, berdasarkan perhitungan yang ini. Nah, ini diperoleh angka 62 juta sekian. Kemudian yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, ini berarti 25% dikali 43 juta yang ini ya. Nah, diperoleh angka 10.862.000. Maka total pajak terhutang untuk PT Kusuma adalah 72.931.037 rupiah. Nah, ini ya, pajak terhutang ini adalah pajak yang harus dibayar oleh PT Kusuma di tahun 2019. Nah, ini pajak terhutangnya ya, PPh terhutangnya atau PPh yang harus dibayar oleh PT Kusuma ini 72.900. Nah, tetapi di sini kan PT Kusuma sudah melakukan kredit pajak ya selama masa tahun 2019, yaitu kan sudah dilakukan kredit pajak. Yang pertama terkait dengan penjualan ke BUMN. Nah, penjualan kepada BUMN atau instansi pemerintah itu kan dikenakan PPh pasal 22. Ya, tarifnya 1,5%. Dan untuk pajaknya ini, ya PPh 22 ini dipungut oleh pemungut pajak ya atau bendahara. Nah, maka ini sudah dibayarkan ya. Nah, ini harus diperhitungkan. Ya, 1,5% dikali 940 juta ini adalah penjualan ke BUMN, ketemu angka 14.100.000. Kemudian ada PPh 22 atas impor. Ya, karena tadi keterangannya untuk PT Kusuma ini sudah punya API atau angka pengenal impor, maka tarif yang dikenakan 2,5% ya. Kalau tidak punya API kan kenanya 7,5% ya. Karena dia tadi keterangannya sudah punya API atau angka pengenal impor, maka tarif yang dikenakan untuk PPh pasal 22-nya adalah 2,5%. Nah, ini dikalikan dengan 700 juta. Ketemu 17.500.000. Selanjutnya, ini PPh pasal 24 ya, atas pendapatan yang diperoleh di luar negeri ya, di sini di Singapura. Nah, tadi pajak untuk luar negerinya atau pajak yang dibayar di luar negeri kan 22 jutaan ya, kalau nggak salah. Bentar, kita geser dulu ya ke slide sebelumnya. 22.500.000 ini pajak yang dibayar di luar negeri. Kemudian PPh terhutangnya ya sudah diperoleh ya, ini angka 72.900.000. Kemudian perhitungan yang harus dilakukan adalah ini ya, maksimum pajak luar negeri. Ini dihitung dari PKP luar negeri ya dibagi dengan PKP perusahaan ya atau PKP
dalam negeri, bukan PKP dalam negeri sih, ini sudah include ya total PKP ya atau penghasilan kena pajak. Ini PKP luar negeri dibagi dengan PKP keseluruhan ya dikalikan dengan PPh terhutang, ketemu 16.206.800. Nah, berdasarkan ketentuan itu kan dari 3 perhitungan pilih mana yang paling rendah. Nah, yang paling rendah kan yang ini nih, 16 juta. Maka 16 juta lah ini yang dapat dikreditkan. Selanjutnya ada PPh pasal 25 ya. Tadi di keterangan yang paling akhir perusahaan sudah bayar nih PPh pasal 25 totalnya 16 juta. Nah, kita hitung ya, kita totalkan. Maka di sini jumlah kredit pajak yang sudah dilakukan oleh PT Kusuma sebesar 63.800. Ya, jadi selama tahun 2019 itu PT Kusuma sudah bayar pajak sebesar 63.800. Maka di sini PPh kurang bayarnya ya, ini dari total PPh terhutang tadi 72.900 dikurangi 63.800 ketemu angka 9.124.137 rupiah. Nah, inilah ya 9 juta inilah yang nantinya harus dibayar oleh PT Kusuma. Ya, jadi harus disetorkan ya pakai PPh pasal 29, masih ingat ya. Penyetorannya nanti pakai ketentuan di PPh pasal 29. Nah, jadi tinggal setor sekian saja. Dari total PPh terhutang 72 juta, ya yang disetorkan kurangnya hanya 9 juta ya, karena 63.800-nya ini sudah dibayar selama masa tahun pajak berjalan. Nah, demikian pemaparan materi terkait dengan rekonsiliasi fiskal ya. Kita tadi sudah mempelajari ya bagaimana melakukan proses rekonsiliasi fiskal. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mbak Sunariati, Mbak Agnes, Mbak Amalia, Mbak Lulu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, mungkin nanti sambil diketikkan ya kalau ada pertanyaan sambil saya masuk ke tugas ya. Nah, ini nanti tugasnya ya yang harus Anda kerjakan. Di sini ada data laporan keuangan untuk PT Garuda tahun 2019. Ya, ini laporan keuangan komersilnya. Nah, dari laporan komersil ini ada keterangan ya, ada keterangan-keterangan nih. Nah, selanjutnya nanti Anda diminta ya bagaimana rekonsiliasi yang ditetapkan atas laporan keuangan. Ya, kemudian nanti Anda sertakan perhitungan atas koreksinya. Jadi nanti Anda buat tabel seperti yang tadi ya, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi nanti ada tabel laporan keuangan komersilnya, kemudian koreksi positif, koreksi negatif, baru laporan fiskalnya. Nah, kemudian nanti untuk koreksi positif atau koreksi negatif yang memerlukan perhitungan ya, nanti Anda tulis ya dari mana angka tersebut diperoleh ya, kecuali kalau memang tidak dibutuhkan perhitungan ya dari penjelasan yang ini ya, tidak diperlukan perhitungan kayak ini di poin 3 ini kan tidak perlu perhitungan. Nah, ini enggak usah ya. Jadi yang memerlukan perhitungan, silakan Anda sertakan perhitungannya. Nah, selanjutnya soal yang berikutnya adalah hitung berapa besaran PPh terhutangnya. Ya, nanti kan dari laporan keuangan fiskal setelah melalui proses rekonsiliasi kan diperoleh nih berapa PKP-nya. Nah, itu Anda tentukan ya berapa besarnya PPh terhutang untuk PT Garuda. Nah, untuk menentukan tarif PPh-nya, Anda nanti cari tahu dulu ya berapa peredaran usahanya atau peredaran brutonya. Karena kan itu yang digunakan untuk menentukan berapa sih tarif pajak yang dikenakan. Nah, kemudian yang terakhir Anda diminta untuk
menentukan berapa kredit pajak dan besaran pajak kurang atau lebih bayar di periode berjalan. Ya, jadi Anda tentukan berapa kredit pajaknya, ya, kemudian Anda tentukan apakah PT Garuda itu lebih atau kurang bayar di periode tahun 2019. Itu ya. Nah, selanjutnya untuk tugas bisa silahkan Anda kumpulkan melalui email. Subjeknya tugas 14 akuntansi pajak, batas waktu pengumpulan Senin 6 Juni 2022. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti Anda bisa hubungi saya melalui WA. Itu ya. Baik, ini nggak ada pertanyaan ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan pada malam hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Ya, kemudian jangan lupa presensi di Siakat ya, untuk materi dan tugas Anda bisa unduh melalui link Google Drive yang ada di Siakat. Itu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.